Sekali lagi selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara dengan teliti membaca seluruh alur Injil, ada sesuatu yang menarik saudara akan perhatikan. Seluruh alur Injil itu menceritakan pertama, tahun-tahun pelayanan Yesus. Lalu masuk pada bulan-bulan pelayanan Yesus. Lalu masuk lagi pada hari-hari terakhir pelayanan Yesus. Dan makin mendekati peristiwa salib, makin rinci diceritakan. Jadi dari tahun-tahun pelayanan Yesus, lalu dia bergerak di bulan-bulan pelayanan Yesus, mungkin 6 bulan terakhir. Lalu dia makin rinci menceritakan hari-hari terakhir pelayanan Yesus. Lalu semakin rinci menceritakan jam-jam terakhir pelayanan Yesus. Makin mendekati salib, makin rinci, makin teliti Alkitab menceritakannya. Karena itu kalau saudara bandingkan dari masa kelahiran Yesus sampai masa penyaliban, saudara melihat alur ini jelas. Satu kali lagi, dari tahun-tahun menjadi bulan-bulan, menjadi hari-hari, dan menjadi jam-jam terakhir. Makin dekat ke peristiwa salib, makin rinci, makin teliti diurai. Karena itu, misalnya ada film yang dulu sempat sangat populer bahkan sampai hari ini, The Passion of the Christ. Itu menceritakan 12 jam terakhir kehidupan Yesus, bukan? Apa yang hendak dikatakan dari ini adalah, memang salib adalah inti dari Injil. Amin. Kalau Injil, seluruh cerita Injil lalu dicabut dari berita salib, justru agama Kristen tidak ada bedanya dengan agama-agama lain. Satu kali lagi, justru inti Injil adalah salib. Injil, kabar baik dari surga, tidak mungkin tanpa salib. Bagi dunia, salib mungkin berita yang memalukan. Bagi dunia, salib mungkin berita kebodohan. Bagi dunia, salib mungkin tahyul. Bagi dunia, salib adalah kekalahan. Karena itu mungkin saudara ingat beberapa waktu lalu sempat viral, ada seorang pemuka agama di agama sebelah mengatakan di salib itu ada jin. Karena memang dunia tidak melihat keagungan salib. Bagi dunia, salib itu kebodohan. Tapi bagi gereja, salib itu adalah berita dari sorga. Amin. Karena itu gereja tidak mungkin tanpa salib. Gereja tidak mungkin tidak memberitakan salib. Justru sangat memprihatinkan kalau misalnya gereja-gereja justru membicarakan, sibuk mengkhotbahkan, sibuk mengajarkan kisah-kisah sukses, kisah-kisah kemakmuran, kisah-kisah keberhasilan Yesus dan murid-muridnya, tapi tidak membicarakan tentang salib. Maka itu adalah penipuan. Gereja sejati adalah gereja yang setia memberitakan salib. Gereja yang tidak memberitakan salib itu bukan gereja yang sejati. Gereja yang tidak memberitakan salib
itu bukan gereja yang mencintai Tuhan. Gereja yang tidak memberitakan salib tidak mungkin membawa jiwa kembali kepada Tuhan. Tidak mungkin. Gereja yang tidak setia memberitakan salib sangat mungkin justru akan membuat banyak orang kecewa. Karena itu satu kali lagi kita bilang, alur Injil ini menjadi sesuatu yang indah untuk kita pikirkan. Salah satunya adalah pasal yang kita baca pagi ini. Di sini dikatakan ketika hari mulai siang, dalam terjemahan yang lebih terbaru dikatakan pada pagi hari. Jadi ini memang pagi-pagi sekali. Tapi inilah hari yang paling bersejarah di sepanjang abad. Inilah hari yang paling istimewa dalam sejarah peradaban manusia. Inilah pagi yang paling penting dalam perjalanan sejarah kemanusiaan. Sekalipun di satu pihak kita memikirkan, membayangkan, menghayati, ini adalah hari yang paling menyedihkan, di mana Yesus Kristus harus dibawa ke Golgota. Hari ini adalah hari yang paling istimewa, sekaligus hari yang paling memilukan hati. Hari yang paling menentukan, sekaligus hari yang paling mencekam. Hari yang paling penting, sekaligus hari yang paling mengerikan. Di mana ada pribadi yang paling suci, justru berdiri di hadapan pengadilan orang-orang yang brengsek. Yesus Kristus yang sempurna diadili oleh orang-orang yang berdosa. Yesus yang paling adil, dia adalah hakim atas langit dan bumi, tapi pernah berdiri di pengadilan yang paling biadab. Dia diadili dengan proses yang paling tidak adil. Yesus yang paling jujur pernah berdiri di pengadilan yang paling tidak jujur. Dan ini adalah harinya, pasal 27 itu. Orang tahu bahwa Yesus ditangkap pada malam dan sampai pagi ini dia sedang tidur. Mungkin juga tuh imam-imam kepala itu sedang tidur, termasuk mungkin DP murid-murid. Sebayangkan ini pagi, mungkin kira-kira jam 6 atau belum jam 6 pagi. Betapa beratnya tekanan, betapa beratnya pergumulan, betapa ini sesuatu yang sangat melelahkan. Sebayangkan orang kalau diperlakukan seperti itu. Meskipun kalau orang membaca bagian-bagian sebelumnya, waktu di Getsemani Yesus juga sempat berdoa dan Alkitab bilang, waktu dia berdoa dengan sungguh-sungguh sampai berkeringat, lalu keringatnya menetes bercampur darah. Dulu kita pikir ini kalimat adalah gambaran saja dari betapa beratnya tekanan yang dialami oleh Yesus. Tapi ternyata setelah dilakukan penelitian secara medis, ini bisa diterangkan secara medis. Apa yang dialami oleh Yesus waktu dia berdoa dan meneteskan keringat bercampur darah, secara medis ini disebut hematidrosis atau hematohidrosis. Kita sempat posting bagi kita di Facebook beberapa minggu lalu. Hematidrosis adalah suatu kondisi di mana pembuluh darah yang kecil, kapiler itu pecah. Pembuluh darah yang dekat pori-pori dia pecah dan dia keluar campur dengan keringat. Dan secara medis itu dijelaskan bahwa itu hanya bisa dialami oleh orang yang mengalami stres tingkat tinggi, orang yang mengalami beban pergumulan yang sangat berat,
Sehingga ini suatu kondisi medis yang sangat jarang ditemui. Jadi kita membayangkan hari itu, Yesus tahu dia akan semakin dekat pada salib. Dia tidak mundur, dia terus maju. Tapi waktu dia tidak mundur, dia terus maju. Bukan karena dia memang Superman, bukan karena dia tidak bisa merasakan sakit dan penderitaan, bukan. Mungkin orang dunia, orang bodoh berpikir, ya Yesus memang maju, dia tahu semua salib. Karena memang dia kuat, karena memang dia manusia super, dia Superman. Nyanda. Alkitab menceritakan secara berimbang bagaimana kondisi kemanusiaannya yang bahkan mengalami tekanan yang sangat berat, bebannya begitu menekan, luar biasa. Sampai pembuluh darah kecil itu pecah. Dan itu dalam penelitian secara medis bisa dialami oleh orang yang menjelang kematian dan itu dia sadari. Tapi sampai pada titik itu kita melihat ini soal kesetiaan Yesus pada apa yang telah disepakati oleh Allah Tritunggal sejak kekekalan. Dia tidak mungkin mundur. Bahkan minggu lalu orang membaca waktu dia dengan jujur berkata kepada murid-muridnya, aku sangat cemas. Di bahasa Indonesia bilang, hatiku sangat terharu. Tapi sebenarnya dia bermaksud cemas, gelisah, tertekan. Jadi betul-betul dia dalam kemanusiaan, dia betul-betul sama seperti kita. Tapi sekaligus dia tidak mungkin mundur. Kalau dia mundur, karena itu di bacaan minggu lalu, di satu pihak dia bilang, hatiku sangat cemas, atau aku sangat terharu. Tapi dalam situasi itu dia bilang, lalu apa? Apakah aku akan berdoa Bapa, selamatkanlah aku? Ya enggak. Seolah-olah dia mau bilang, kalau kita mau minta Bapa selamatkan kita, boleh. Tapi kalau Bapa selamatkan kita dan kita lolos dari ini, kami justru tidak akan selamat. Saudara lihat betapa hebatnya pergumulan. Atau kalau orang mundur satu kali lagi di Taman Getsemani waktu dia ditangkap. Lalu Petrus ambil pedang dan dia coba, mungkin dia memang nekat untuk mau potong itu leher dari prajurit yang datang tangkap, lalu putus telinga prajurit itu. Lalu Yesus marah kan? Yesus bilang, Petrus, karena kira kita tidak boleh minta Bapa di sorga kirim 12 pasukan malaikat untuk bantai ini orang-orang. Kita boleh, tapi kita tidak mau backing itu. Alkitab betul-betul makin dekat pada salib, makin rinci diceritakan tentang kesengsaraan Kristus. Satu kali lagi dari berminggu-minggu yang lalu kita bilang, kalau masa-masa sengsara ini tidak cukup seolah-olah mampu menggugah kita untuk meninggalkan dosa dan makin mendekat kepada Kristus. Justru itu menjadi tanda bahaya. Jangan-jangan kita bukan orang Kristen sejati. Jangan-jangan kita hanya penumpang di dalam gereja yang akan diturunkan di tengah jalan, tidak akan sampai di tujuan. Saya pernah mendengar satu kalimat yang sudah sering kali saya kutip dan saya sampaikan. Pak Pendeta Stephen Tong pernah bilang begini, sebesar apa kasihmu kepada Kristus tergantung dari sedalam apa engkau mengerti penderitaannya. Makin dalam engkau mengerti penderitaan Kristus, harusnya makin besar kasihmu kepada dia. Amin. Satu kali lagi kita ulang. Ini kata-kata yang saya sendiri sangat diberkati. Sebesar apa kasihmu kepada Kristus ditentukan oleh sedalam apa pengertianmu tentang penderitaannya. Makin dalam engkau mengerti penderitaannya,
seharusnya makin besar kasih-Mu kepada dia. Amin. Memang di satu pihak semua yang terjadi ini sudah dinubuatkan. Tapi bersamaan dengan itu, tindakan-tindakan brutal, tindakan-tindakan penuh dosa dari oknum-oknum yang dicatat di sini, dicatat untuk memberi pelajaran penting bagi kita. Saya kira saudara ingat ada kata-kata yang dari tahun lalu kita sedengar Pendeta Shirley bilang begini, semua kejahatan yang akan menimpa Yesus memang sudah dinubuatkan, tapi Tuhan tidak pernah berkompromi dengan segala bentuk kejahatan itu. Satu kali lagi, memang semua dosa, semua tindakan kejahatan yang akan ditimpakan kepada Yesus sudah dinubuatkan. Tapi bukan berarti Tuhan akan kompromi dengan kejahatan, dengan semua tindakan yang bejat, termasuk yang dicatat di bagian ini. Tuhan tidak kompromi. Karena itu orang melihat bagian ini. Saya berharap orang bersabar untuk memikirkan ini, merenungkan ini. Tinggal satu kali lagi minggu sengsara, lalu minggu depan minggu sengsara terakhir, so masuk Jumat, iya kan? Terakhir minggu depan, lalu so masuk Jumat Agung, lalu 2 minggu depan so minggu Paskah. Mari kita perhatikan bacaan ini. Ayat 1-2, apa yang orang boleh pelajari? Ketika hari mulai siang, maksudnya ketika pagi hari, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Saudara, waktu baca ini saudara memikirkan apa? Bagi saya, ini sangat mengerikan. Imam-imam, ahli-ahli agama, pemuka-pemuka agama, orang-orang yang menduduki posisi-posisi tinggi, posisi-posisi istimewa, posisi-posisi paling penting di dalam agama Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang secara akademik memiliki pengetahuan yang mungkin pengetahuan yang tuntas terhadap firman. Mereka lah para pengajar Alkitab. Mereka lah yang selalu mengajarkan firman Tuhan. Mereka lah tempat orang bertanya mana yang benar, mana yang salah. Tapi justru mereka dicatat di sini sebagai orang yang paling berani melakukan kejahatan. Orang yang paling tahu firman sekaligus menjadi orang yang paling berani melanggar firman Tuhan. Orang yang paling paham teks-teks Alkitab. Misalnya ketika mereka mungkin, bukan cuma mungkin, pasti mereka mengajarkan tentang 10 hukum. Jangan membunuh. Tapi bukankah mereka justru yang menjadi otak pembunuhan Yesus? Pilatus yang menjadi eksekutornya. Tapi otak dari pembunuhan Yesus justru adalah para pemuka agama. Matthew Henry ketika menafsir ini dia pernah bilang, dalam perkara-perkara tertentu, kadang-kadang para pemimpin agama bisa lebih jahat dan para politisi dalam hal melakukan kejahatan. Mengerikan sekali. Mereka yang tahu firman jangan membunuh, tapi mereka yang paling berani merancangkan pembunuhan.
Mereka yang mengajarkan jangan bersaksi dusta. Tapi bukankah mereka yang sekarang sementara merangkai? Mereka yang sekarang menskenariokan. Mereka yang sementara menyusun kesaksian-kesaksian yang penuh dusta. Menjadi tanda awas bagi saya, bagi kami, para pemimpin gereja, bagi kita semua. Bahwa orang-orang yang menduduki posisi-posisi penting di dalam agama tidak menjamin dia luput dari serangan dosa. Tidak membuat dia aman dari keberdosaan. Saya sedang mengkhotbahkan ini juga pada diri saya, bukan? Orang yang tidak pakai atribut-atribut pelayanan ini, justru yang pertama-tama diingatkan tentang bagian ini. Sehingga orang membaca ini, ada orang mungkin popo-popo berpikir begini. Harusnya orang bersyukur Pak imam-imam kepala ini, Sanhedrin ini. Karena kalau tidak ada orang kan Yesus tidak diserahkan. Ada yang begitu kan? Kita bilang nyanda, justru putar tuh cara berpikir. Yesus datang ke dunia untuk membongkar bahwa di dunia ini orang-orang yang menjadi pemimpin agama bisa lebih jahat dari orang-orang yang bukan pemimpin agama. Orang-orang yang memakai atribut-atribut pelayanan tidak menjamin mereka bebas dari dosa. Tidak menjamin mereka luput dari tindakan-tindakan kejahatan. Bahkan yang mengerikan saya katakan ulang, mereka yang seolah-olah secara akademik paling tahu. Mereka boleh memberikan perincian-perincian hukum Taurat yang dulunya cuma 10 lalu dirinci sampai lebih dari 600 hukum. Tapi ternyata mereka yang paling berani melanggar hukum-hukum itu. Menjadi tanda awas bagi kita semua. Orang-orang yang aktif di dalam pelayanan, hati-hatilah. Karena kitalah yang terus menjadi sasaran empuk dari iblis. Iblis akan pertama-tama menyerang para pelayan Tuhan. Pelayan-pelayan khusus. Komisi-komisi BIPRA, komisi kerja, guru-guru sekolah minggu. Berhati-hatilah. Orang semua berhati-hati. Jadi bukan karena dorang kok Yesus disalib, tapi Yesus membiarkan dirinya sekaligus membongkar. Kalau Yesus tidak datang, tidak bongkar ini kan? Berpikirnya begitu. Kalau Yesus tidak datang, tidak bongkar bahwa sebenarnya ada pemuka-pemuka agama yang otaknya sangat brutal, sangat jahat, tapi mungkin mereka bersembunyi di balik atribut-atribut keagamaan. Ini berlaku di seluruh dunia. Sangat mengerikan bacaan ini. Tapi memang secara legal, secara hukum formal, para pemuka agama ini tidak punya kuasa untuk menjatuhkan hukuman mati. Jadi di satu pihak orang sobulat Yesus ini mesti dihukum mati. Tapi orang tidak punya kekuatan hukum, tidak punya legal standing untuk mengeksekusi orang, tidak punya. Jadi bagaimana dia bicara? Tuh hasrat untuk membunuh Yesus memang sudah diubun-ubun. Kira-kira begitu. Tapi orang tidak punya kuasa. Bagaimana? Kejahatan yang dalam tanda kutip yang orang temui pada Yesus adalah apa? Karena dia mengaku Mesias, anak Allah. Bagi orang ini kata-kata penghujatan terhadap Allah. Ini kalau pakai bahasa sekarang, ini penistaan agama. Tapi kalau mau backing hukuman mati atas dasar penistaan agama,
Dorang nggak punya kekuatan hukum, maka dia cara bagaimana? Nah, di sini dia Yesus bongkar, Tuhan bongkar dong pe otak ini kan. Dia cara bagaimana? Mesti pakai orang yang punya kekuasaan untuk menghukum mati orang. Pemimpin agama nggak bisa, tapi Pilatus boleh. Nah, ini Pilatus siapa? Ini Pilatus, dia wali negeri atau gubernur. Sempat di cerita sebelumnya bagian-bagian lain, dorang juga bawa Pak Pilatus, lalu bawa Pak Herodes, lalu bawa lagi Pak Pilatus. Kira-kira DP beda Pilatus dengan Herodes begini. Memang dua-dua dorang alat negara, tapi kekuasaannya Pilatus lebih besar dari kekuasaan Herodes. Kira-kira kalau boleh perbandingan di dalam zaman ini, Pilatus itu gubernur, Herodes itu mungkin sama dengan kepala desa atau semesadiki bupati. Herodes ini punya kewenangan administrasi untuk menjaga ketertiban. Kalau ada persoalan-persoalan di masyarakat, dia cuma sampai berwenang memeriksa. Tapi dia tidak punya kewenangan untuk menjatuhkan hukuman mati. Karena itu setelah Herodes periksa, dia limpahkan ulang Pak Pilatus yang memang kekuasaannya lebih tinggi, lebih besar. Dan karena Pilatus memiliki satu, tugas yudisial untuk perkara-perkara hukum. Dia juga punya tugas eksekutif menjalankan pemerintahan. Sekaligus dia punya kuasa untuk menggunakan tangan militer menjatuhkan hukuman mati terhadap seseorang. Tapi bagaimana Pilatus akan menjatuhkan hukuman pada Yesus kalau dia tuduhan adalah penistaan agama? Pilatus akan bilang, oh kita tidak masuk campur, ini kan urusan agama, ya silakan kalau urusan agama, maka kamu selesaikan secara agama. Sudah lihat bagaimana tuh imam-imam kepala daseting. Dorang rubah dia pokok-pokok tuduhan. DP bahasa hukum apa ya? Apa ya? Pokok-pokok tuduhan. Jadi dorang bikin begini. Dorang bawa Pak Pilatus. Memang kalau di pasal 27 ayat 1-2 dan ayat 27 secara umum, nyandak dapalia. Apa tuh pokok tuduhan yang diberikan? Apa tuh perkara yang disangkakan kepada Yesus yang misalnya membuat Pilatus akan otomatis menjatuhkan hukuman mati? Kalau di Matius 27 ini tidak jelas. Tapi kalau saudara membaca di Lukas pasal 23 ayat 2, di situ jelas. Dorang backing tuduhan, 3 pokok tuduhan terhadap Yesus di hadapan Pilatus. Apa itu? 1, Yesus menghasut masyarakat. Yang kedua, jadi Yesus menyesatkan masyarakat. Yang kedua apa? Yesus memprovokasi orang supaya jangan bayar pajak. Yang ketiga, Yesus mengklaim diri sebagai raja. Nah, ini jadi masalah politik. Kalau tadi kan masalah agama, Yesus mengaku sebagai Mesias anak Allah. Ini masalah agama. Masalah agama, pemerintah tidak boleh campur. Masalah agama, Pilatus tidak boleh masuk campur. Tapi ketika dorang rubah dia pokok persoalan, dorang rubah menjadi tuduhan, bukan lagi tuduhan religi, tapi tuduhan politik. Yesus menyesatkan masyarakat. Yesus menyesatkan orang. Yesus memprovokasi supaya orang jangan bayar pajak. Yang ketiga, Yesus mengklaim diri sebagai raja. Saudara bayangkan kalau di Indonesia ada presiden, lalu ada orang yang petantang petenteng tiba-tiba mengaku diri kita lagi presiden. Kalau ada orang mengaku presiden di Indonesia selain Prabowo dan dia mulai kasana kamari dia kampanye dia tuh presiden, kira-kira secara hukum ini disebut apa? DP istilah hukum apa ini? Ini tindakan apa? Makar ini pemberontakan terhadap negara. Nah, masa apa tuh otak dari semua ini? Pemimpin agama. Itu Matthew Henry bilang, pemimpin agama dalam kasus ini. Memang Pilatus yang menjatuhkan hukuman mati pada Yesus, tapi otaknya
sutradaranya, desainernya, justru orang-orang yang berjubah agama. Mengerikan sekali. Tapi satu kali lagi kita bilang, ini menjadi tanda awas bagi orang. Jadi dibawalah kepada Pilatus dengan 3 tuduhan tadi. Dan karena itu memang Pilatus jatuhkan hukuman mati. Otaknya para pemuka agama, tapi pelaksananya adalah tangan pemerintah. Matthew Henry bilang begini, ini betul-betul suatu yang mengerikan. Ketika kepentingan para pemuka agama mendapat dukungan politik dan militer, betapa dahsyatnya kejahatan itu. Satu kali lagi, ketika kejahatan ini dirancang oleh pemuka agama, mendapat dukungan politik dan militer, betapa dahsyatnya itu. Siapa mau blok? Siapa yang mau menghadap pada orang 3 ini? Karena Pilatus ini dia juga pemimpin militer, dia punya kewenangan militer, dia punya kewenangan politik, punya kewenangan militer. Karena itu dia boleh menjatuhkan hukuman mati tanpa meminta persetujuan raja. Tanpa meminta persetujuan raja. Dia punya kewenangan itu. Betapa mengerikan, kan? Dan betapa ini harus menjadi pelajaran bagi politisi. Saudara yang jadi politisi, hati-hati juga. Ini menjadi seruan gereja kepada bangsa ini. Sangat mungkin justru agama memanfaatkan tangan politik dan militer untuk memuluskan ambisi-ambisi yang jahat. Saudara boleh tangkap nggak sampai sini? Orang bertanggung jawab untuk memberi seruan kepada bangsa ini. Hati-hatilah, jangan sampai justru agama memanfaatkan politik. Jangan sampai politik ini ditunggangi oleh agama. Atau sebaliknya, bisa juga. Karena kan Pilatus bilang, kita seperiksa, mari kita tidak dapati kesalahan. Ya tapi karena hasutan imam-imam kepala dan keinginan rakyat untuk bilang salibkan dia, maka jadi. Di dalam politik ada adagium. Adagium itu apa ya? Adagium itu semacam ungkapan yang memberi pesan bagus. Dan ada adagium di dalam politik bilang begini, Vox Populi, apa kata dia? Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat, suara Tuhan. Tentang apa yang terjadi pada Yesus, bukan Vox Populi, Vox Dei, tapi Vox Populi, Vox Dei. Bukan suara rakyat, suara Tuhan, tapi suara rakyat, suara kematian. Jadi tidak selalu demokrasi itu benar. Kalau demokrasi berarti suara terbanyak, ternyata suara terbanyak yang membunuh Yesus, bukan suara Tuhan, kan? Di dalam demokrasi diagungkan Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat, suara Tuhan. Oh, enggak tentu. So terjadi dari zaman perjanjian lama ketika suara rakyat yang minta Israel mesti ada raja. Meskipun Tuhan bilang, enggak, kalau menurut kita enggak boleh ada raja. Tapi orang bilang, suara rakyat untuk mesti ada raja. Maka terpilihlah raja pertama Israel. Siapa dia nama? Saul. Tapi itu bukan suara Tuhan. Tuhan tidak suka dia. Karena itu tidak lama Tuhan turunkan dia dari tahta. Dan sesudah itu Tuhan bilang, tidak ada lagi demokrasi-demokrasi. Yang ada apa? Teokrasi. Kita mau tunjuk langsung. Ditunjuk langsunglah ke Daud. Tidak melibatkan suara rakyat. Ya, orang mesti kembali kepada prinsip-prinsip Alkitab. Demokrasi tentu orang mesti junjung tinggi, tapi harus dalam kontrol kebenaran firman Tuhan. Coba orang lihat. So bersatu ini 3 kekuatan. Kekuatan agama, kekuatan politik, dan kekuatan militer. Wah, siapa mau mengadale ini penatuannya? So tidak ada. Apakah Yesus tidak boleh menggerakkan dia ke kuasa? Boleh. Tapi yang menarik adalah Yesus terus diam. Saudara boleh belajar apa?
Saya waktu membaca ini memikirkan begini. Diamnya Yesus justru memuluskan misi kerajaan Allah. Andai Yesus beriak, andai Yesus memberikan argumen-argumen yang bisa diterima secara rasional dan secara spiritual, boleh enggak? Boleh. Tapi kenapa Yesus diam? Kenapa Yesus enggak bicara? Dia ada satu kali dia bicara, hanya untuk hal-hal yang penting sekali. Satu, waktu di hadapan pengadilan agama, banyak sekali tuduhan yang diberikan, dia tetap tutup mulut. Memang di satu pihak orang ingat bacaan beberapa minggu lalu, Yesaya bilang, dia seperti domba yang dibawa ke tempat pembantaian, yang tidak membuka mulutnya. Betul-betul digenapi. Tapi di satu pihak, kita bilang, diamnya Yesus itu justru memberi pesan penting bagi kita. Yesus tidak bicara, rupa-rupa tuduhan backing, tapi dia diam. Tapi ada saat yang paling krusial, dia mesti bicara. Satu, waktu dia ditanya, apakah engkau anak Allah? Yesus bilang, ya. Yang kedua, waktu di hadapan Pilatus, Pilatus tanya, engkau raja? Yesus bilang, iya. Meskipun dia berbahasa, engkau sendiri mengatakannya. Maksudnya, iyo, Tuhan ada bilang itu betul. Itu tuh dia berarti engkau sendiri mengatakan. Yang lain-lain Yesus tidak bantah. Maaf, yang lain-lain Yesus tidak bela diri. Dia tidak berusaha membangun argumen-argumen hukum, argumen-argumen kitab suci yang misalnya untuk membuat dia boleh lolos dari perkara ini. Nah, dia diam. Justru kita bilang, kalau Yesus bicara, selesai ini. Kalau Yesus ribut, kalau Yesus bergejolak, ribut. Nah, saudara dapat pelajaran apa dari sini? Mungkin saudara juga ada saat-saat tertentu saudara dituduh melakukan hal-hal yang sebenarnya nyandak saudara bikin. Saudara mungkin difitnah. Saudara perlu bijaksana dari Tuhan. Kapan harus bicara, kapan harus diam. Dan kadang-kadang justru diamnya kita, justru itu akan mengefektifkan pekerjaan-pekerjaan Allah dalam kehidupan kita. Justru ketika orang sibuk membela diri, ketika orang sibuk mencari pembelaan, pembenaran, membangun argumentasi-argumentasi hukum supaya orang lihat orang seolah-olah benar, kadang-kadang justru Tuhan bilang, oke, anak urus kenapa diri sendiri. Kayak ada ungkapan bilang begini, ketika kita turun tangan, Allah angkat tangan. Ketika kita angkat tangan, Allah turun tangan. Justru kadang-kadang waktu orang diam, Tuhan bekerja lebih leluasa. Justru kalau orang sibuk, dia bilang, oke, wajah mio, ngana aja urus diri sendiri. Kita waktu mau urus, ngana urus diri sendiri. Kadang-kadang Calvin bilang, ketika engkau melakukan hal-hal yang benar, justru engkau akan difitnah. Ketika engkau difitnah oleh orang-orang jahat, diamlah, Calvin bilang. Diamlah sampai Tuhan membuktikan kebenaran. Perlu bijaksana, kapan mesti bicara, kapan mesti diam. Tapi orang ya memang nyandak. Kadang-kadang orang ini kan suka untuk konfrontasi, suka untuk membela diri, suka untuk mendapat pengakuan benar, tapi dengan cara kita sendiri membangun argumentasi, membangun pembelaan diri. Justru ketika satu kali lagi bilang, ketika justru Yesus diam, justru untuk pekerjaan Allah terus menerus berjalan, tidak ada hambatan. Saudara bayangkan, kita ulang lagi, saudara bayangkan kalau Yesus bicara, memberantakan ini, memberantakan. Tapi orang tetap belajar dari sini, kan? Kadang-kadang kita perlu diam. Ketika saudara sangat yakin saudara benar, tapi saudara difitnah dengan macam-macam tuduhan dari orang-orang yang jahat. Oke, tapi sambil perkara ini,
Mungkin orang tanya, "Kom tuh Yudas tapi mana?" Nah, karena itu menarik. Di Injil-Injil lain tidak banyak disorot. Karena itu kisah tentang Yudas ini dicatat hanya di sini. Mungkin Lukas, Yohanes, Markus nggak memberi perhatian khusus, tapi Matius bilang, oke, orang mau lihat Yudas ada di mana di dalam sengketa yang besar ini, yang betul-betul so di puncak. Karena itu kita bilang di awal tadi, ini hari yang paling mencekam dalam sejarah. Ini hari yang paling penting sekaligus paling menakutkan. Ini hari yang paling menentukan di dalam sejarah, tapi menjadi hari yang paling mencekam. Lalu Yudas dari mana? Nah, tiba-tiba bilang begini ayat 3. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman, menyesalah ia. Menyesal. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepala dan tua-tua. Menyesal. Ketika Yudas tahu bahwa imam-imam kepala bulat keputusan, dan bisa jadi dia menduga ndak mau berubah ini keputusan di tingkat, kalau pakai bahasa hukum ini inkrah, ndak bisa banding. Secara khusus kan yang diperkarakan, yang terdakwa ndak minta banding kan. Beda dengan Paulus, pernah beberapa kali bilang banding. Tapi kan dikatakan inkrah, dia bahasa lain inkrah apa ya? Sederhana apa ya? So final. Karena kalau misalnya tuh terdakwa bilang banding, belum inkrah. Tapi ini kan Yesus hendak minta banding, berarti inkrah di tingkatan mahkamah agama. Dan Yudas ini tahu ini Yesus bagaimana. 3 tahun setengah orang sama-sama, kita tahu dia ini bagaimana. Dan dia tahu mungkin pesan dari Pilatus Yesus juga sudah mau banding. Paulus pernah minta banding. Kita mau banding para raja. Karena itu dia cerita di Kisah Para Rasul cuma sampai pasal 28. Orang sudah tahu dia kisah selanjutnya dari Paulus bagaimana. Karena kisah Paulus itu berhenti saat perkara hukum yang diajukan hukum banding yang diajukan oleh Paulus itu belum mendapat keputusan hukum tetap. Jadi Kisah Para Rasul juga orang lihat. Siapa tuh Kisah Para Rasul sudah cerita akhir hidup Yesus. Jadi memang tidak tahu, tidak rinci. Nah Yesus soalnya tidak banding. Jadi inkrah dia, berkekuatan hukum tetap. Baik di kalangan mahkamah agama, pengadilan agama, maupun nanti di pengadilan politik, militer, pemerintah. Dia tahu. Tapi bagaimana dia? Kaget, mungkin orang bayangkan, mungkin kaget juga. Tuh Yudas, dia tidak sangka, beberapa penafsir bilang, dia tidak sangka ini yang terjadi. Karena beberapa penafsir masih memberanikan diri menduga begini. Sangat mungkin Yudas ini masih berharap, di pengadilan itu Yesus akan membela diri, dan sekaligus dia akan menegakkan kerajaan. Yang selama ini dia janji-janjikan, dia gembar-gemborkan bahwa dia datang untuk menegakkan kerajaan. Dan orang tahu dia akan menegakkan kerajaan Daud. Tapi kok nyanda? Akhirnya muncul tuh kata menyesal. Nah, kata menyesal ini tidak sama dengan bertobat. Kata bertobat di dalam bahasa Yunani metanoia. Kata menyesal ada metamelomai. Jadi di sini dia berbeda. Menyesal dan bertobat. Menyesal adalah semacam ungkapan perasaan. Tapi bertobat adalah perubahan hati. Menyesal adalah dorongan untuk kalau boleh mau perbaiki itu tindakan masa lalu. Kita boleh merubah. Tapi pertobatan itu bukan digerakkan oleh keinginan untuk mengubah masa lalu. Tapi pertobatan adalah gerakan untuk meminta pengampunan
dari Tuhan karena dia tahu dia tidak punya kuasa untuk mengubah masa lalu. Menyesal membuat engkau jauh dari Tuhan, tapi bertobat membuat engkau didorong mendekat kepada Tuhan. Menyesal tidak sama dengan bertobat. Bertobat, John Calvin bilang, pertobatan sejati itu lahir dari cinta kepada Allah, sekaligus keinginan untuk bertobat, minta pengampunan dari Tuhan, dan bertekad untuk melakukan kebenaran. Beda dengan Yudas kan? Dia menyesal, tapi dari mana waktu menyesal? Bukan datang ke Kristus, bukan kembali kepada persekutuan murid-murid. Beda dengan Petrus. Petrus menyesal dan bertobat. Yudas menyesal tapi tidak bertobat. Nyanda. Petrus setelah menyesal, dia kembali kepada murid-murid. Hatinya tetap digerakkan untuk kembali kepada Tuhan. Dan karena itu waktu dia dengar kabar bangkit Yesus dari kubur, di antara murid-murid itu bilang, dia berlari sangat cepat, dia mau lihat ke kubur. Bukan? Hatinya berubah, ingin mendapat pemulihan dari Tuhan. Penyesalan bisa menjadi langkah awal pertobatan, tapi tidak selalu begitu. Jadi kalau saudara hanya menyesal, lalu saudara tidak bertobat, saudara akan berakhir sama dengan Yudas. Menyesal dan bertobat itu beda. Bertobat akan membawa engkau kepada salib. Tapi menyesal mungkin akan membuat engkau berakhir bunuh diri. Dia menyesal, tapi seolah-olah yang dia mau bilang adalah, kalau boleh kita merubah, itu kita pakai keputusan, salah lagi kita. Jadi, dorongannya adalah dorongan pribadi. Tapi orang yang bertobat, dia tidak akan bilang, kalau kita boleh merubah tapi masa lalu, kita merubah. Nyanda. Orang yang bertobat bilang begini, kita tidak mampu merubah tapi masa lalu. Tapi Tuhan sanggup mengubah. Amin. Karena itu kita bilang, orang yang menyesal beda dengan orang yang bertobat. Pertobatan mendorong orang untuk pergi kepada Yesus. Dia ada di mana? Dia datang kepada siapa? Imam-imam. Dulu dia sangat berhasrat mendapatkan tuh 30 keping uang itu. 30 uang perak. Tapi sekarang kita pikir-pikir berarti memang tuh doi itu dia belum riki pakai katukang. Maaf kita sudah tambah akan katuk, tapi oke, pakai juga. Dia belum riki pakai tuh doi. Dulu itu sangat dia inginkan. Apa yang dulu dia sangat hasratkan, sekarang menjadi sesuatu yang dia benci sekali. Australia itu permainan dosa. Satu kali lagi, sudah melihat itulah permainan dosa. Dosa bisa mendorong engkau mengingini sesuatu, menghasratkan sesuatu. Tapi sesudah itu, cara kerja dosa, dia juga akan membuat engkau ingin sekali melepaskan itu, mar tidak mau lepas. Aneh bukan? Dulu kita suka sekali, tapi akan sampai pada titik kita semua melepaskan diri. Mar tidak bisa. Inilah tuh belenggu dosa. Ini tuh belenggu dosa yang menakutkan. Orang tidak mampu melepaskan diri. Karena itu orang perlu Kristus. Amin. Orang perlu Yesus untuk melepaskan diri dari belenggu-belenggu dosa. Mau salto-salto ngana, mau ingin keluar dari dosa, nyandak mungkin kalau Kristus tidak bekerja. Orang perlu Kristus. Kalau orang boleh punya kuasa untuk melepaskan diri dari belenggu dosa, Yesus tidak usah datang.
Nggak usah orang mampu. Tapi kenapa Yesus datang? Karena orang nggak mampu. Orang nggak mampu. Orang perlu Yesus. Hanya Dia yang akan melepaskan kita dari belenggu-belenggu dosa. Masalahnya Yudasnya nggak cari Yesus. Petrus cari Yesus. Saudara ingin melepaskan dari dosa. Hati-hati dengan siapa engkau pergi. Engkau pergi kepada siapa? Dia pergi Pak imam-imam kepala. Kita menyesal. Dan di situ orang lihat kata-kata terakhir dari Yudas. Serap, pikir nggak? Inilah kalimat terakhir yang keluar dari mulut Yudas. Apa dia bilang? Kata-kata sebelum dia mati. Inilah kata terakhir sekaligus pesan terakhir Yudas. Sesudah ini dia sudah bicara. Orang sudah tahu dia bilang apa. Tapi ini dia kata-kata terakhir. Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Saudara, 3,5 tahun dia ada sama-sama dengan Yesus. Dia tahu apa yang Yesus pernah bikin. Saudara, kalau orang dari jauh, orang yang tidak kenal kita, kalau orang cuma lihat kita khotbah, kalau orang cuma lihat kita ada di atas mimbar, mungkin ada orang yang, wah, ini pendeta baik, bagus. Tapi mau tanya kita pe karakter asli, mesti tanya pak orang yang dekat dengan kita. Tanya pak istri. Dia tahu segala sesuatu tentang kita. Dan karena itu pengakuan paling jujur bukan orang-orang yang jauh dari Tuhan. Tanya orang pe karakter asli, pak orang yang paling dekat dengan Tuhan. Betul enggak? Tapi yang menarik, Yudas pe kata-kata terakhir. Apa dia bilang tentang Yesus? Hebat nah ini. Orang yang paling dekat dengan Yesus tahu Yesus ini apa apa dia ada bikin. Sehingga sampai pada titik ini Alkitab mau bilang tidak ada satupun kesalahan pada diri Yesus yang menjadi alasan dia harus menanggung hukuman dari pihak manapun. Orang yang paling dekat dengan dia pun memberi pengakuan, aku telah berdosa karena telah menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Pengakuan terakhir, kata-kata terakhir. Tapi sayang sekali, ini kalimat dia tidak bilang Pak Tuhan. Sayang sekali ini kalimat dia tidak bilang Pak Yesus. Sayang sekali. Dia beda dengan cerita anak yang hilang. Dia bilang, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Dia datang mengaku ke siapa? Pak imam-imam yang tidak ada hati nurani. Lagi-lagi muncul kritik. Coba sabar nih. Kita berusaha supaya hemat kata-kata harus mau 1 jam ya ini. Terang bergumul ini. Kalau saudara minta pendeta cepat-cepat ya. Sudah rugi. Kita lagi kalau sudah mau cepat-cepat boleh ya. Pas mau si amin. Kita juga pulang tidak tenang. Harusnya tuh pemimpin agama sambut dong kalau ada orang yang pendeta, penatua diaken. Kita coba curhat. Orang bilang apa Pak Yudas? Apa dong dia bilang kata? Tetapi jawab mereka, apa? Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Wah, ini betul-betul dulu orang manfaatkan dia untuk orang berkepentingan. Sekarang waktu dia datang, orang bilang apa? Pusing ke sana dengan orang bermasalah so kelar. Tapi pikir-pikir mungkin juga dalam kehidupan sehari-hari orang bisa begitu. Waktu dia perlu sekali, sampai menangis-menangis dia datang. Babuju minta tolong. Waktu dia sudah apa dia perlu. Dengan orang so menangis. Dia bilang urus dengan diri sendiri. Sekaligus ini menjadi tanda awas bagi kita para pelayan Tuhan.
Bagaimana sikap para pelayan Tuhan ketika ada orang-orang yang datang? Karena Tuhan, biarkan kita kok boleh mau curhat. Pendeta boleh kok kita mau cerita, kita bergumulan. Sama kan ini? Tapi betul-betul ini imam-imam kurang ajarnya minta ampun. So habis orang perlu. Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Ya ndak seru dulu hari kuat. Duduk dulu. Mau minum apa? Gitu. Teh atau kopi. Panggil bercerita baik-baik. Ya toh, hamba Tuhan sejati harusnya begitu toh. Panggil bercerita baik-baik. Ya pare ada apa? Taruh lali cuma pura-pura. Maaf ya, ini ndak bagus. Ndak bagus. Taruh lali kuat cuma pura-pura. Apa re? Biar kita tahu mau tolong, kita mau siap pasang tapi tali nggak mau dengar. Siapa re? Tapi ini orang-orang kurang ajarnya minta ampun. Siapa orang? Hamba Tuhan terang. Wah saya ngeri. Kita jadi bilang pada diri ini lebih banyak kan ini khotbah hari ini. Orang lain terima baik-baik. Kan kok masuk duduk dulu. Mau minum apa? Ada apa re? Masih di muka pintu sana dia bilang. Jangan ganggu sini, sibuk kita. Hati-hati tuh orang pelsus. Jangan orang memiliki hati seperti orang-orang ini. Tuhan bongkar kan sampai dorang isi kepala, Tuhan bongkar dorang isi hati. Jadi betul-betul ayat-ayat ini kita bilang harusnya memberi pelajaran penting. Mengubah kita. Mengubah cara pandang, sikap hati kita. Tanggung jawab pelayanan kita. Menjadi hamba-hamba Tuhan yang punya hati. Bukan pelayan Tuhan yang tidak punya hati. Bahkan orang yang dorang sempat manfaatkan. Ini bukan orang yang dorang tidak kenal kan? Bukan orang yang dorang tidak kenal kan? Orang yang baru beberapa jam lalu dorang pakai sebagai alat untuk memuluskan dorang punya kepentingan. Tapi oke, di satu pihak dorang kecewa dengan dorang. Tapi ini memberi pelajaran berharga. Sudah inilah dunia yang sudah jatuh. Memang Yudas salah gigi. Orang tak boleh tolong. Harusnya dia dapat Pak Yesus. Dia kecewa. Bukan main ngoni. Bukan main. Ele suruh masuk pak kita marnyanda. Dulu ngoni perlu pak kita. Dia ambil tuh 30 perak itu dia lempar. Dia tidak menikmati apa yang dulu paling dia hasratkan. Sudah hati-hati. Ini tuh jebakan dosa. Dia tidak menikmati tuh hasil kejahatan. Berhati-hati. Apa yang engkau peroleh dengan hasil kejahatan, justru itu akan membawa engkau pada kebinasaan. Tidak Riki pakai. Tidak Riki pakai bukan? Belajarlah untuk memperoleh keuntungan dari hasil yang benar. Uang ini, uang darah. Karena uang ini diperoleh dengan menjadi uang ini diperoleh karena menyerahkan nyawa seseorang. Karena itu disebut uang darah. Hati-hatilah. Sekaligus ya ada sisi lain juga yang orang boleh belajar. Oke, itu orang masih melihat ada pesan positif. Yaitu apa? Waktu Yudas lempar kedoi itu di bait Allah, imam-imam juga tidak bilang begini. Oke, saya tambah jok sana di laporan perbenaran. Benarah, catat jok sana. Tulis jo ya dari NM. Yoto jangan bilang dari Yudas. Yoto pasti ada sumbangan semua kurang kayak tongpe saldo supaya pas di sidang majelis ada laporan, ada sumbangan tak terduga. Yoto dong dah bawah. Marco ndak tulis nama NN jo, non name. Nyandak juga ada sisi yang orang boleh belajar. Orang bilang jangan masukkan ini ke peti persembahan. Mar lucunya begini, orang tak ambil dari mana tuh doi? Waktu dong dah kasih Pak Yudas, kira-kira dong dah ambil dari mana? Tuh doi itu kira-kira dari mana? Coba pikir. Mungkin sekali
Tapi justru orang ndak ambil di peti persembahan. Jadi berani sekali orang ambil uang untuk melakukan kejahatan. Mar sekarang tiba-tiba menjadi munafik yang boleh saya masuk ini. Munafik enggak? Munafik ini. Orang tahu ini uang hasil kejahatan, meskipun dia bersumber dari orang. Oh, memang luar biasa ini orang ini. Tapi sekarang orang anggap ini uang bermasalah. Tidak boleh saya masuk di peti persembahan. Tidak boleh saya tambah di kas. Orang tahu dia bersumber. Nah, dia pesan positif bagus juga kan. Saudara, kalau mau kasih persembahan jangan dari uang darah. Kasihlah persembahan dari hal yang benar. Karena tidak mungkin kan para diaken mau begini. Diaken apa kita pesampul. Kalau misalnya diaken bilang, oh tunggu. Sebelum kita mau catat mau tanya dulu baik-baik. Ini dari mana ini? Wah, tak salah tuh yang bilang nggak jadi tarik diaken. Pajoin dia. Nggak mungkin kan? Iya toh. Tapi sudah itu tanggung jawab iman. Jadi dua pihak diingatkan. Orang juga jangan gila doi. Gereja tak boleh gila doi. Iya toh. Terima. Mar, orang juga tak mungkin mau tanya kan dia. Wah, musuh gila warna ini kalau mau tanya tuh. Ibu Eka, mau dapat kasih perpuluhan mau tanya sebelum orang mau lapor Pak Bendahara dari mana ini? Jelas tak ini? Ini bukan uang darah toh. Ini dari hasil kerja keras yang jujur. Kalau tidak jujur, orang masih pulang ya. Wah, bisa cilaka. Tidak mungkin mau jadi begitu. Mas sekaligus tentu jemaat. Cuma Tuhan yang tahu ya. Orang persembahan itu dari mana. Jangan. Oke, tidak boleh dimasukkan ini ke peti persembahan. Karena ini dia sumber dari kejahatan. Orang tahu. Orang tidak tahu kan tuh. Diaken kan tidak usah tanya. Jadi bagaimana? Oke, karena tidak bisa dimasukkan ke dalam peti persembahan. Apa yang orang backing? Dong backing apa tuh doi? Begini Jo. Mungkin dia pakai kronologi begini. Dorang simpang dulu ini doi sementara, tapi jangan isi di peti persembahan. Mungkin ada satu yang pegang. Beberapa hari setelah peristiwa Yesus disalib, dorang berembuk lagi. Ini doi mau backing apa? Nah, muncullah satu ide untuk beli tanah. Beli tanah. Tanah itu apa? Nah, di sini beberapa tafsiran muncul. Pertama, kan Yudas setelah dia sepulang ke doi, dia pergi bagantong diri, bunuh diri. Kalau di sini dia bilang bagantong. Tapi kalau di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 18, dia bilang dia jatuh ke tanah dan isi perutnya tercurah, tertumpah keluar. Jadi bagaimana ini mau harmoniskan? Yang betul Yudas itu bagantong, mati bunuh diri, atau karena dia ke perut tabla? Nah, mengharmoniskannya begini. Dia bagantong. Tapi setelah beberapa hari, ketika tubuhnya mulai membusuk, biasa kalau orang lihat bangkai kan, lama-lama dia jadi bengkak. Jadi bangka tuh bangkai itu, jadi bangka. Dan itu bisa dia kadar air bertambah kan. Termasuk tuh bakteri-bakteri mulai bikin perusakan dari dalam. Nah, waktu dia tubuh mulai membengkak, karena dia kadar air dalam tubuh mulai banyak, berat dia tubuh, putus tuh tali, mungkin patah tuh cabang. Dan dalam kondisi tubuh yang so busuk itu, dia jatuh dan pecah dia perut. Tanah yang imam-imam beli itu tanah mana? Mungkin sekali tuh tanah itu. Tuh tanah di mana Yudas dah bunuh diri akan. Dorang beli. Kan so heboh. Siapa mau beli itu tanah itu? Ada beberapa penafsir bilang tanah itu disebut tanah tukang periuk. Di satu pihak memang itu sudah dibuatkan, tapi di lain pihak tanah itu disebut tanah tukang periuk. Maksudnya tuh tanah itu kok orang jahat
ambil akang tanah untuk bikin periuk-periuk tembikar. Nah karena so ditambang bertahun-tahun, so gale sana gale sini, tanah itu sekarang menjadi tanah yang tidak berguna untuk kepentingan pertanian. Maka dia penilai so menjadi sangat murah. Karena dong so gale-gale tuh tanah itu. Tukang-tukang baking pot itu dong so gale, so habis. Sekaligus tidak bisa lagi dipakai sebagai tanah pertanian. Jadi tanah itu yang dibeli oleh imam-imam kepala, mar sekaligus di tanah itu Yudas dah mati. Karena itu sampai hari ini Alkitab bilang disebut tanah darah. Untuk apa tuh tanah dah beli? Dorang punya kepentingan apa? Alkitab bilang apa? Dorang beli tuh tanah itu untuk kepentingan amal. Sudah lihat, memang ini kalau orang bongkar satu-satu ini mengerikan. Dorang beli itu tanah untuk kepentingan amal, backing lahan pekuburan untuk orang asing. Wow, bagus. Dilaporkanlah di warta jemaat. Badan Pekerja Majelis Jemaat setelah disidang memutuskan bahwa kita membeli sebidang tanah untuk dijadikan tempat pemakaman orang asing. Karena orang Yahudi itu ada pekuburannya sendiri. Orang-orang asing, entah itu orang Yahudi yang so bercampur dengan orang asing atau memang orang asing yang ada hubungan dengan Yahudi. Kong orang datang berziarah ke Yerusalem, kong mati di situ, nggak bisa saya pulang, maka kubur di situ. Tapi kalau kubur secampur dengan kuburan orang Yahudi, ini dianggap najis, tidak boleh, ini mencemari. Maka saya akan jadi orang kuburan khusus orang-orang asing. Jadi ini semacam tindakan amal. Matthew Henry bilang apa? Ini betul-betul kurang ajar. Menutupi kejahatan dengan tindakan amal. Baking sesuatu yang seolah-olah bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi gereja, tapi untuk menutupi itu kejahatan yang orang dah baking. Basumbang di gereja, bantu-bantu untuk kepentingan sosial, mar sebenarnya itu cuma teknik untuk menutupi itu kejahatan. Terpublikasilah di masyarakat bahwa wah bagus sekali ini imam-imam kepala ini dan menyumbang untuk kepentingan orang asing. Dasar dia akan lahan pekuburan. Tapi Alkitab bongkarkan, nyanda. Itu dong cara untuk menutupi kejahatan. Dan Tuhan tidak ingin, Tuhan tidak memberi penghargaan. Tapi ada sisi bagus. Kita baca tafsirannya John Calvin atau Matthew Henry bilang begini. Orang tetap melihat hal baik di sini. Tanah ini disebut tanah pekuburan bagi orang asing. Orang-orang asing yang tidak mendapat tempat di dalam umat Tuhan. Tapi melalui karya Kristus, orang-orang asing ini seolah-olah diberi tempat di tanah suci. Melalui Yesuslah orang-orang yang dulu bukan umat Tuhan boleh ditarik menjadi umat Tuhan. Amin. Melalui kematian Yesus Kristuslah semua bangsa boleh datang kepada Kristus, menjadi ahli waris kerajaan Allah. Terakhir, ayat 9 dan 10 semacam penegasan ulang dari Matius bahwa sebenarnya semua ini bukan kecelakaan sejarah. Semua tragedi, semua yang terjadi yang dia ceritakan ini bukan kecelakaan sejarah. Ini adalah penggenapan dari apa yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi dulu. Mungkin saya sebenarnya boleh tidak usah bilang ini, tapi saudara supaya terdidik begini. Ada orang yang kritis membaca Alkitab. Ada yang malah penafsir-penafsir yang menurut kita dia otak tidak takluk pada kebenaran bilang begini. Matius salah kutip. Karena kalau saudara periksa di catatan kaki, kutipan untuk
ayat 9 dan 10 itu bukan dari Yeremia, tapi dari Zakaria. Mari apa yang Matius bilang dari Yeremia? Ini sebagai pendidikan iman saja. Coba baca DP catatan kaki. Nah, ada Yeremia dari Zakaria. Lalu penafsir-penafsir yang liberal bilang, nah ini dia, ini notu Alkitabnya salah. Inilah kesalahan Matius. Dia salah ingat, salah kutip. Harusnya ini kata-katanya Zakaria, bukan Yeremia. Orang bilang begini, tidak mungkin. Tapi bagaimana menjelaskannya? Nah, beberapa penjelasan yang saya dapati begini. Kitab-kitab perjanjian lama orang Yahudi itu kelompokkan menjadi 3. Pertama kitab Torah atau Taurat, itu Kejadian sampai Ulangan. Lalu ada kitab Nevi'im, nabi-nabi. Nabi-nabi ini dibagi 2. Nabi-nabi awal itu kitab Samuel, raja-raja. Lalu ada kitab nabi-nabi akhir, ada Yesaya, Yeremia, Yeskiel, dan kemudian 12 nabi kecil. Lalu ada kitab-kitab. Kalau di kampus DP istilah Torah, Nevi'im, Ketubim. Ketubim ini tulisan-tulisan, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, yang bersifat tulisan-tulisan. Nah, khusus tuh Nevi'im ini kitab nabi-nabi dibagi 2. Ada kitab nabi-nabi awal, itu tuh menceritakan misalnya 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja. Lalu ada kitab-kitab nabi akhir, Yesaya, Yeremia, Yeskiel. Nah, waktu orang Yahudi tumpuk ini, tuh kitab-kitab nabi akhir ini, tuh kitab nabi-nabi waktu orang kumpul, tuh kitab yang paling atas itu kitab Yeremia. Nah, orang Yahudi bicara bakutip begini, kadang-kadang nabi lain dah bilang, tapi menyebutkan nabi yang paling besar ini atau yang pertama dia dari tumpukan kitab-kitab, dari susunan kitab-kitab, kutip tuh orang yang di atas ini dianggap mewakili, atau kutip tuh orang-orang nabi-nabi lain dah bilang, cukup dengan mengatakan menurut kata Yeremia, meskipun bukan dari Yeremia, dari nabi lain, tapi kata-kata ini dianggap mewakili. Jadi dalam konteks ini tidak salah. Karena tuh kitab Yeremia ada di tumpukan kitab-kitab 12 nabi, dan nabi-nabi besar itu dia nama tuh paling atas, dia kitab tuh paling atas. Jadi orang kadang-kadang menganggap ini kitab Yeremia, tapi penyebutan ini maksudnya mewakili semua kitab nabi. Jadi dalam penjelasan ini dia tidak salah. Paling terakhir, semua kelar. Sekali lagi tentang nasib Yudas bagaimana? Saudara, sampai sekarang masih ada orang yang berusaha bela-bela Yudas. Yudas bagaimana? Ada yang bilang begini, orang mestinya jangan kata persalahkan Yudas. Wah, ada juga orang begitu. Seandainya Yudasnya tidak serahkan ke Yesus, Yesus tak mungkin disalibkan dan orang tak mungkin selamat. Bagaimana, saudara? Justru lagi-lagi mesti membacanya terbalik. Ada Yudas dan tidak ada Yudas. Ini mau jadi. Misi Allah di dalam Kristus pasti jadi. Dan tentang nasibnya, 2 bagian Alkitab mencatat. Pertama, kalau saudara baca di dalam Matius pasal 26 ayat 24, memang Yesus selesai nubuat. Anak manusia memang akan mati, akan diserahkan. Tetapi Yesus bilang apa? Celakalah orang yang menyerahkan anak manusia. Yesus bilang, celaka. Saudara, kata celakalah ini kata-kata yang keluar dari Yesus. Ini kata-kata kutuk. Kata-kata yang paling menakutkan, mengerikan. Jadi Yesus bilang, dia celaka. Dia dikutuk. Dia masuk neraka. Yang kedua, kalau saudara baca dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 25, waktu Petrus khotbah, dia bilang orang mau cari orang yang mau ganti Yudas. Tapi di Kisah Rasul 1 ayat 25 dikatakan begini, karena Yudas telah jatuh di tempat yang layak bagi dia. Jatuh di tempat yang layak bagi dia, di dalam tata bahasa ini disebut eufemisme. Kalau saudara membaca kamus, eufemisme itu maksudnya ungkapan yang memperhalus, ungkapan yang sebenarnya. Contoh,
Jadi ini bahasa halus dari yang sebenarnya. Misalnya kata meninggal dunia atau berpulang ke pangkuan Bapa itu bahasa halus dari apa? Dia bahasa kasar apa? Mati. Kan ya nggak mungkin. Mana tuh dia akan khutbah di sana? Dia kan akan ada orang mati. Selamat pagi untuk kita semua, pemberitahuan untuk warga masyarakat Kauneran. Baru saja mati. Nggak mungkin kan, musisi halus, nggak mungkin. Sudah mati di rumah sakit Gemim Silon Sonten. Nama pendeta Hamilasuk misalnya. Ya nggak mungkin kan sudah mati. Dia sehalus bilang apa? Telah meninggal dunia. Nah, jadi eufemisme itu begitu. Kata yang sebenarnya diperhalus. Misalnya, orang bilang begini, duh, Napalia selama nak baku dama mar rupa lebih sejahtera ngana. Mar dia maksud apa? Hah? Dia maksud apa? Sogode. Mar dia nak enak mau bilang itu sogode, maka pakai eufemisme. Itu ungkapan halus dari kenyataan yang sebenarnya. Jadi jatuh ke tempat yang layak bagi dia, maksudnya binasa. Inilah akhir hidup dari orang-orang yang mengkhianati Yesus. Saudara, jangan pernah mengkhianati Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Jika masih ada puji-pujian, diberi kesempatan.